lanjutkan. Kang Asep, silakan. Ya, sebenarnya kan tidak ada masalah, masalahnya sangat sederhana, Pi. Ketika dibahas di Komisi 2, proyek 5,9 jadi KTP semua berbangga, ria, manggikan, nih KTP kayak kartu mahasiswa kan. Tapi kan persoalannya tadi dikatakan Eson, kok ada 2, sekian hilang? Lah emang dimakan setan 2, sekian? Nah, tadi yang Setia Novanto nggak masuk komisi kan? Enggak. Nah, tiba-tiba ada orang Ketua luar cerita, nagih minta 5%. Nah, ada orang teriak-teriak gitu, terus bagi-bagi gitu. Lah kan aneh. Nah, dia kan bukan sakwa sangka. Makanya di negeri ini diatur ketika orang disangka, makanya orang disangka itu seseorang karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup diduga. Nah diduga tadi, nah Pak Setia Novanto diduga kan salah satunya. Ternyata orang eksekutif ngaku kan ada bagi-bagi dengan perusahaan, bagi-bagi dengan suka nama Pak Ganjar dan beberapa disebut juga kan. Ya nggak apa-apa tuh risiko berproses harus pengadilan itu untuk membuktikan risiko berperkara. Makanya negara menyediakan inilah peradilan gitu. Nah, tapi ketika di pengadilan tadi semua harus berkata jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kalau ada dusta di antara kita, ya kita kan ketahuan. Kata orang Bandung emang kudu kanyahoan gitu kan. Yang nah, artinya pasti harus ketahuan, Pak. Bagaimanapun. Gak bisa bohong, karena hukum gak ini. bisa lari. Oke. Ujungnya Anda lihat seperti apa sih ini dengan kemudian sidang berikutnya Saya dari Setia berharap Novanto? ya tidak berhenti di Setia Novanto. Kan ada orang-orang lain, ya orang-orang besar, nama besar harus dibuka. Siapapun mungkin pengacara lebih tahu. Ya kita kalau ini didiamkan berhenti. Dan seperti tadi ada orang-orang disebut juga buktikan bahwa orang itu berbuat, tidak berbuat tadi kembali di mana, kapan di persidangan dibuktikan. Kan sidang terbuka untuk umum, tidak ada yang tutup. Mas Ganjar, singkat dari Anda. Ya, soal kasus ini. Jadi dari sekian nama itu pertama kali saya disebut, saya buat ada 3 senario. Senario pertama adalah seseorang termasuk saya dikasih uang. Yang kedua adalah spekulasinya adalah saya terima uang. Ya, dikasih kita terima. Yang kedua dikasih menolak. Dan yang ketiga ada jatahnya tapi nggak sampai. Maka dari senario besar itulah saya runut satu persatu. Saya kasih kapan, di mana. Sampai pada saat saya dikonfrontasi saya bilang begini. Tolong dong dibuktikan, mungkin saya lupa, Anda ngasih saya, kira-kira di mana? Nah si orang ini, Bu Miriam Yani waktu itu dia bilang, oh tidak, kalau Pak Ganjar tidak, kalau Pak Ganjar tidak. Nah akhirnya saya sungguh terkejut, drama yang luar biasa dari cerita kasus KTP ini pada saat saya menjadi saksi dengan 2 orang yang tidak saya kenal. Ternyata saya satu orang Semarang, yang satu kakaknya Andi Narogong. Berceritalah kita. Dan ketika hakim mencecar itu, saya kaget-kaget. Oh, pertama settingnya dari Fatmawati toh. Oh, yang rapat ini toh. Oh, yang rapat itu. Jadi saya mencoba mengimajinasikan saat itu. Maka saya katakan tadi, intensitas aktor ini yang bisa dijadikan permulaan. Siapa yang kemudian sampai bagi-bagi. Oke, itu yang dinantikan. Baik. Mas Herman, singkat dari Anda. Ya, statement. Buat saya sempat mengatakan dakwan ini ada nuansa imajinasi. Karena tadi itu ada nama hilang, ada nama muncul dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu apa yang ada dalam bayangan penyidik KPK pada waktu itu. Apakah dia bisa memotret keseluruhan. Tetapi ketika ini berproses, kemudian ini soal-soal menyangkut pembuktian, ataukah ada soal-soal lain. Ini semacam lorong gelap dalam sebuah proses hukum. Ya kita tunggu saja. Diterangkanlah oleh Setia Novanto. Mending terang aja gini, Pak Setia jujur. Pak Setia Novanto terima apa enggak gitu. Itu kan gampang. Ketika dia lagi dengan seseorang, dapat apa, hubungannya dengan Fatmawati, kan sederhana kok. Iya. Itu kan nanti akan dibuktikan, Pak. Sebentar, Emerson, silakan. Ya, bicara soal penanganan kasus korupsi proyek IKTP kan harusnya tidak hanya bicara soal bongkar, tapi tuntaskan gitu ya. Dan kasus Setia Novanto saya pikir bukan klimaks atau akhir dari proyek IKTP ini. Jadi baru pintu masuk. Baru pintu masuk atau babak penyisian saya bisa katakan. Karena dia harus ungkap lagi siapa aktor-aktor yang diduga terlibat. Seekor belut aja bisa kena oleh KPK, apalagi kadal, kakap, dan urap gitu ya. Itu yang mungkin bisa diproses oleh KPK. Dinosaurus juga. Baik. Perjalanan masih panjang, sama-sama kita kawal kasus ini. Terima kasih banyak para narasumber. Dan pemirsa, itu dia opini 2 sisi pada malam hari ini. Kerap menjuruskan ragam taktik dan intrik, kini Setnov tidak berkutik. Perdana duduk di kursi terdakwa, ia tidak banyak bersuara. Wahai Setnov, bicaralah karena Anda bukan satu-satunya. KPK telah bertindak tegas, namun jangan biarkan yang lain malah melenggang bebas. Sayangnya ada nama-nama besar yang seolah hilang tersasar. Tuntaskanlah kasus korupsi KTP elektronik, usah menjadikannya kian pelik. Kini satu babak sudah dilewati, tapi babak lain
masih menanti. Saya Afini Malik, selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Mas Firman. Metro TV, knowledge to elevate.